how are you today? I hope all of you are happy and healthy today. Miss Devi harap semua dalam keadaan bahagia dan senantiasa dalam keadaan yang sehat. Karena di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Ingat pakai masker. Mohon maaf, Miss Devi tidak pakai masker saat menjelaskan di video ini agar terdengar jelas untuk didengar oleh anak-anak semuanya. Dan tidak lupa untuk makan makanan yang sehat, rajin minum air putih supaya kondisi tubuhnya tetap terjaga dan tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, hari ini pada pembelajaran agama Hindu kelas 6, Miss Devi mengajak anak-anak untuk belajar materi tentang Tatwam Asi. Namun, sebelum kita mulai ke pembelajaran, ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita lantunkan salam panganjali agar apa yang kita kerjakan hari ini senantiasa diberikan perlindungan dan dukungan oleh Ida Sang Yang Widi, dan pembelajaran yang kita laksanakan bisa kita terima dengan maksimal, dengan baik. Ya, mari kita satukan tangannya bersama-sama, tutup matanya, dan kita mulai doa. Om Awigenam Astu Namasidam, Om Swastiastu. Baiklah anak-anak Miss Devi semuanya, mari siapkan buku di atas meja, buku paketnya, kemudian buku tugasnya, dan alat tulis yang lengkap. Karena hari ini Miss Devi akan ambil materi pembelajarannya pada buku paket agama Hindu kelas 6. Maka anak-anak tolong siapkan dengan baik di atas meja. Sebelum kita menuju ke halaman pembelajaran, mari kita sama-sama untuk ambil buku terlebih dahulu. Kita buka halamannya, kita cari materinya di daftar isi mengenai tentang Tatwam Asi. Baiklah, dari daftar isi itu kita melihat Tatwam Asi ada di halaman 19 sampai halaman 28. Kita lanjut ke halaman 19. Oke, kita lihat di halaman 19. Di sana ada materi tentang Tatwam Asi. Baiklah, anak-anak, sebelum Miss Devi jelaskan, anak-anak sudah pernah mendengar Tatwam Asi? Baiklah, Miss Devi rasa anak-anak sudah pernah mendengar ya. Miss Devi ingatkan kembali. Tatwam Asi itu adalah ajaran moral dalam agama Hindu. Lebih mendasarnya artinya adalah Tatwam Asi itu ajaran moral yang bernafaskan agama Hindu. Tatwam Asi adalah ajaran filsafat Hindu yang mengajarkan tentang kesusilaan yang tanpa batas. Ajaran Tatwam Asi mengajarkan kita bahwa ia adalah kamu dan saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama. Jadi Miss Devi simpulkan, Tatwam Asi itu memiliki pemahaman bahwa apa yang orang lain rasakan, kita merasakan hal yang sama. Misalnya, bahagia yang orang lain rasakan, bahagia pula yang kita rasakan. Ketika orang lain merasakan sedih di dalam dirinya atau di dalam kehidupannya, maka kita akan merasakan sedih yang sama seperti apa yang teman kita rasakan. Jadi Tatwam Asi mengajarkan kita rasa empati, rasa mengasihi, rasa bagaimana kita menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, dalam agama Hindu
yang kita kenal dengan Tatuam Asi. Baiklah, untuk anak-anak lebih memahami mengenai tentang Tatuam Asi, nanti anak-anak Miss Devi tugaskan untuk memberikan nilai moral atau mencatat nilai-nilai moral yang didapatkan dari cerita yang akan kita baca bersama-sama nanti. Nanti ditulis di buku tugasnya untuk sebagai bahan penilaian Miss Devi. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke halaman 24. Di sana kita akan membahas cerita tentang Sang Rama yang diasingkan ke hutan selama 14 tahun lamanya. Kenapa Sang Rama bisa diasingkan ke dalam hutan? Ayo kita baca bersama-sama ceritanya ya. Kita baca cerita tentang Sang Rama. Berita tentang akan diangkatnya Rama sebagai Yuwa Raja atau putra mahkota. Di kerajaan Ayodhya, begitu sangatlah bahagia para rakyat ketika mendengar kabar gembira bahwa Sang Rama dikatakan akan diangkat sebagai Yuwa Raja atau putra mahkota. Namun, ada yang tidak bahagia di tengah kebahagiaan itu. Siapa dia? Adalah Mantara. Mantara ia adalah salah satu dayang dari Dewi Kekayi. Mantara bersifat sangat iri dengan pengangkatan Rama sebagai Yuwa Raja. Dalam hatinya ia selalu menginginkan agar anak junjungannya, anak dari Dewi Kekayi yang menjadi Yuwa Raja. Ia lalu menghadap Dewi Kekayi agar mau mengusulkan kepada raja agar pengangkatan Rama sebagai Yuwa Raja dibatalkan. Sebaliknya, Bharatalah yang diangkat menjadi Yuwa Raja dan berharap agar Sang Rama dapat diasingkan ke hutan selama 14 tahun lamanya. Pada awalnya, Dewi Kekayi tidak setuju dengan usul Mantara. Tetapi karena pintarnya Mantara membuat hasutan, akhirnya Dewi Kekayi menyetujui usul Mantara tersebut. Tetapi ia masih ragu-ragu. Apakah usulnya akan bisa diterima oleh raja? Mantara lalu mengingatkan Dewi Kekayi akan peristiwa beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu Dasarata terlibat dalam suatu peperangan. Dasarata terluka. Dewi Kekayi membawanya ke tempat yang aman dan merawat luka-lukanya hingga sembuh, sehingga jiwanya dapat terselamatkan. Karena berkenan dengan pengabdian Dewi Kekayi, sang raja lalu berjanji akan memenuhi 2 permohonan sang dewi. Pada waktu itu, Dewi Kekayi belum mempunyai suatu kepentingan. Jadi pada saat itu, karena beliau belum punya anak, jadi dia tidak menginginkan tahta untuk anaknya. Diingatkan dengan peristiwa itu, dan karena pandainya Mantara memberikan hasutan, maka tergugahlah hati Dewi Kekayi. Ia lalu mengajak Mantara menghadap sang raja. Dewi Kekayi mengingatkan janji sang raja
dan sekaranglah waktunya janji itu diminta. Yang pertama, penobatan Rama sebagai Yuwa Raja dibatalkan, digantikan oleh Sang Bharata. Yang kedua, Rama supaya diminta tinggal di hutan Dandaka selama 14 tahun lamanya. Kemudian Sang Dasarata sangat kaget mendengar permintaan tersebut. Tetapi karena janji sudah terlanjur diucapkan, mau tidak mau harus dipenuhi. Maka dipanggillah Rama untuk diberitahu tentang hal itu. Setelah Rama menghadap, Dasarata tidak sanggup berkata-kata. Dadanya terasa sesak dihimpit oleh perasaan cinta dengan anak dan janji yang harus dipenuhinya. Karena tidak sanggup berkata-kata, maka Dewi Kekayi lah yang menjelaskan tentang janji ayahnya tersebut. Rama memutuskan untuk melaksanakan janji tersebut karena tidak ingin ayahnya ingkar janji. Setelah pamitan kepada ayahnya dan kepada Dewi Kekayi, dia menghadap ibunya untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Dan seterusnya ia memohon doa restu. Selanjutnya ia juga berpamitan kepada Dewi Sumitra, kepada Sita dan Laksmana. Sita menyatakan akan mengikuti Rama pergi ke hutan. Semula Rama tidak mengizinkan Sita untuk ikut ke hutan, karena dia tidak sampai hati melihat Sita menderita di dalam hutan. Sita bersikeras untuk ikut ke hutan dengan alasan seorang istri harus selalu berada di samping suaminya dalam keadaan suka maupun duka. Laksamana pun bersikeras ikut dengan Sang Rama dengan alasan ingin bersama Rama menghadapi segala sesuatu di dalam hutan. Dengan demikian berangkatlah mereka bertiga menuju hutan Dandaka. Di akhir cerita ini memang terdengar menyedihkan ketika Sang Rama diasingkan ke hutan selama 14 tahun lamanya. Namun ini hanyalah bagian dari beberapa cerita dalam bab Ramayana. Anak-anak jangan bersedih ya. Sekarang setelah kita selesai membaca ceritanya bersama-sama, anak-anak, nanti Miss Depi minta tolong untuk membuat pesan moral mengenai tentang Tatuang Asi yang ada dalam cerita tersebut. Untuk akhir kata, Miss Depi ucapkan terima kasih sudah mendengarkan dan sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa dan parama santi dulu ya. Kita jumpa di video pembelajaran berikutnya dengan semangat dan dengan keadaan yang senantiasa berbahagia dan sehat. Baiklah, kita tutup dengan parama santi. Om Dewa Suksema Parama Acintya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Oke, bye bye.